Eh, hari ini kita bahas tipografi dan link gitu ya. Nah, jadi sekilas tentang tipografi. Nah, jadi tipografi itu adalah seni dari tata huruf. Nah, walaupun sebenarnya secara keseluruhan HTML itu mewakili itu juga gitu ya. Cuman biasanya istilah tipografi ini ya itu digunakan oleh vendor dari CSS gitu ya. Kayak Bootstrap, Ionic, Prettify atau jenis framework lainnya. Nah, artinya framework itu sudah menyediakan berbagai macam fitur untuk memperbaiki tampilan teks ya, tampilan teks baik itu judul, paragraf itu yang berhubungan dengan teks ya, menjadi lebih baik gitu ya. Nah, hanya saja di HTML, kenapa kita mau bahas tipografi supaya kita mengetahui bahwa di HTML itu ada fasilitas untuk mengetikkan dokumen, nah, semacam dokumen gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan tipografi. Walaupun sebenarnya elemen-elemen yang mewakili tipografi ini tidak banyak dan cukup mudah untuk dipelajari ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi, HTML itu punya tampilan standar. Nah, HTML itu kan standar ya, sebuah standar untuk menampilkan dokumen web gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, di dalam tipografi ya. Nah, itu ada paragraf ya, ada paragraf. Oke, paragraf itu diwakili oleh elemen P gitu ya. Elemen P itu singkatan dari paragraf juga gitu ya. Nah, jadi elemen paragraf itu dirancang untuk mengatur konten yang hubungannya dengan teks yang cukup besar. Jadi yang kita pelajari kemarin, elemen P, nah itu jenis elemen blok. Jadi elemen P ini secara normal, nah itu tidak akan diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Secara normal mereka akan berada di sebelah atas atau sebelah bawah. Oke, jadi kalau misalnya kita punya dua buah paragraf, misalnya kita punya dua buah paragraf, nah biasanya itu diwakili oleh dua elemen P. Nah, jadi apa artinya? Satu paragraf itu seharusnya ya, standarnya itu kita menggunakan satu elemen P per paragraf. Nah, cuman sih bukannya tidak boleh juga seluruh isi. Misalnya kita punya teks 5 paragraf gitu ya. Keseluruhan teks itu kita wakilkan dengan satu elemen P gitu. Boleh juga. Nah, untuk memaksimalkan tampilan bawaan dari HTML itu, paragraf ini ya, setiap elemen paragraf itu biasanya mewakili satu paragraf gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalnya kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh di sini. Nah, pertama kita punya di sini punya strong ya. Jadi strong ini elemen inline. Nah, cuman di sini dia hanya menekankan saja bahwa paragraf hanya diwakili oleh satu elemen. Nah, kemudian kita lihat ini satu paragraf. Nah, ini sebenarnya ada lagi teksnya. Nah, satu paragraf, kemudian kita boleh tambahin elemen break ya, elemen break supaya paragrafnya lebih ke bawah juga nggak ada masalah. Kemudian di bawah ini paragraf yang masing-masing diwakili oleh elemen P. Nah, jadi di atas tadi contohnya adalah seluruh paragrafnya nanti diwakili hanya dengan satu elemen P. Kemudian di bawah ini masing-masing paragraf diwakili oleh elemen P seperti itu ya. Nah, oke. Kita akan contohin sedikit di sini. Contohin sedikit ya. Nah, apa bedanya? Nah, paragraf itu kalau misalnya kita punya beberapa paragraf diwakili oleh hanya satu elemen P, kemudian kita punya beberapa paragraf diwakili masing-masing dengan elemen P. Oke ya. Kita buka dulu. Space-nya. Oke,
Nah, sebelum itu kita butuh ini ya, kita butuh lorem ipsum ini, websitenya lipsum.com. Kita butuh istilahnya paragraf yang bisa kita ambil, ya kan? Misalnya kita ingin membuat 5 paragraf, misalnya contoh paragraf, kita klik generate. Nah, nanti di sini disediakan 5 teks ya, 5 paragraf teks gitu ya. Dan ini bebas kita kopikan. Nah, oke, jadi seperti itu. Nanti aja kita kopikan, kita udah punya, kita kesini dulu aja. Nah, kita ganti limitnya jadi HTML ya. Kemudian kita buat dulu HTML-nya. Oke, kemudian kita buat title. Kemudian di sini body. Oke, perhatiin ya. Nah, di sini kita akan buatin elemen P ya, yang tujuannya untuk mengisikan paragraf. Oke, seperti ini. Perhatiin ya. Oke, kemudian kita ambil teks yang ada di sini. Nah, seluruhnya kita ambil aja. Nah, kemudian kita masukin ke sini. Oke ya, perhatiin ya. Nah, ini seluruh paragraf yang 5 paragraf tadi kita masukkan ke dalam satu elemen P gitu ya. Nah, kita buat seperti ini juga biar lebih rapi. Nah, oke, lihat. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya nanti hasilnya seperti apa. Nanti kita bandingkan dengan misalnya masing-masing paragraf kita wakilkan dengan elemen P. Nah, ini kita buat di bawah aja biar melihatnya. Nah, seperti itu. Kita buat gini. Nah, gitu ya. Kita simpan ya, kita simpannya di tempat yang di tempat kalian simpannya di tempat yang biasa gitu ya. Oke. Di sini saya buat grafik gitu ya. Oke, itu HTML-nya. Save, kemudian kita buka si tipografinya tadi pakai, terserah ya, double klik juga nggak ada masalah. Nah, perhatiin ya. Nah, dengan kode ini ya, kan di sini di dalam body kita hanya punya elemen P gitu ya, elemen P. Nah, jadi satu elemen P ini kita kita isi beberapa paragraf. Nah, oke. Yang terjadi adalah ini. Nah, jadi modelnya seperti ini. Nah, jadi ya, perhatiin. Nah, dia seolah-olah nggak ada paragrafnya jadinya nyambung semua gitu ya. Jadi nyambung semua. Oke, misalnya kita mau buat seperti ini ya, misalnya juga nggak ada masalah sih untuk menurunkan misalnya kita turunin. Nah, kita bisa buat menggunakan menggunakan elemen BR. Nah, misalnya di masing-masing di sini kita buatin dengan elemen BR juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya. Oke, saya rasa sudah cukup sih sebenarnya. Oke, misalnya kita punya elemen BR di sana, kemudian kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Dia akan ke bawah. Nah, cuman kalau kita melihat tampilan yang ideal dari sebuah paragraf adalah, nah masing-masing paragraf itu memiliki jarak biasanya ya. Ini kan paragraf pertama.
paragraf kedua itu memiliki jarak gitu ya. Nah, jadi dengan satu BR itu tidak ada jarak. Apalagi bahkan kalau kita tidak menggunakan BR ini. Nah, jadi seakan-akan seluruh teksnya jadi satu paragraf. Nah, kenapa seperti itu? Memang elemen P itu dikhususkan mewakili sebuah paragraf, bukan mewakili seluruh paragraf. Oke. Nah, sekarang kita akan contohkan. Ya, kita akan contohkan kita menggunakan apa? Menggunakan P hanya mewakili satu paragraf aja. Oke, di sini kita buat labelnya dulu ya supaya jelas nanti ketika kita melihat hasilnya. Elemen P dengan seluruh paragraf gitu ya. Oke, kemudian di sini kita buat jarak ya. Nah, kemudian di sini, nah karena tadi ini kan 5 ya. Tadi kan kita buat 5 paragraf. Nah, kita buat sekaligus 5 aja beta. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, kemudian satu paragraf di sini kita copy, kita pindah ke bawah. Oke, seperti itu ya. Kemudian paragraf yang kedua kita copy, kita pindah ke bawah juga. Oke, view berapa aja ya? Ada kayak kelihatan ya. Kemudian paragraf yang ketiga 1 2 3. Yang ketiga kita copy, kemudian kita pindah ke bawah paragraf yang keempat. 1 2 3 4 di sini 4. Yang kita pindah ke bawah sampai yang terakhir. Oke, kalau yang bingung dengan tampilan ini ya, nah ini namanya word wrap gitu ya. Nah, jadi teksnya itu tidak dibiarkan lebih ke samping kanan. Nah, makanya dari hasil yang tampilan yang diberikan adalah menurun ke bawah. Nah, berbeda dengan kita hilangkan konfigurasi word wrap-nya. Nah, jadi dia akan dibiarkan ke kanan di sana. Nah, dan artinya jumlah baris dari tampilan Notepad++ +nya jadi berkurang. Tergantung lebih suka yang mana. Saya lebih suka yang seperti ini. Nah, jadi supaya kita bisa melihat seluruh teksnya. Oke. Nah, di atas ini ya, contoh yang di sini seluruh paragrafnya diwakili hanya dengan satu elemen P. Di bawah sini ya, semua paragraf, masing-masing paragraf itu diwakili dengan satu elemen P gitu ya. Jadi kita buat dulu di sini labelnya. Kita pakai strong. Strong itu kita sudah pelajari kemarin, itu menjadi teks itu dibuat menjadi tebal gitu. Oke, masing-masing paragraf diwakili oleh satu elemen P. Oke, kita save. Nah, kita simpan. Oke, kemudian kita lihat hasilnya. Coba perhatikan ya. Nah, ini adalah 5 paragraf hanya diwakili oleh satu elemen P. Nah, kalian bisa bedain ya. Oke, kemudian ini masing-masing paragraf diwakili oleh satu elemen P. Nah, yang kita ketahui adalah bentuk ideal dari paragraf itu adalah seperti ini. Nah, kebetulan ini tampilan browsernya kan agak lebar. Nah, jadi seperti paragrafnya seperti sedikit gitu ya. Sebenarnya kalau kita kecilkan sedikit seperti ini, nah jadi hasilnya bisa seperti itu, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk paragraf. Nah, ingat ya, jadi paragraf itu idealnya adalah masing-masing paragraf itu diwakili oleh satu elemen P. Idealnya tampilannya itu seperti ini, gitu ya. Oke, kita kembali ke materi. Nah, ini contohnya. Nah, ini kenapa saya titik-titik? Karena paragrafnya itu terlalu panjang. Oke, terlalu panjang. Nah, jadinya nanti kalau kita masukin semuanya di sini, contohnya aja bisa jadi 10 halaman gitu ya. Makanya saya titik-titik seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Nah, bagaimana cara ngisi paragraf penuhnya? Kalian tinggal
buka lipsum.com ini. Nah, jadi kalian bisa apa namanya ya, bisa setting berapa paragraf yang kalian inginkan di sini. Gitu. Misalnya 10, 15, nanti dia akan kasih contoh 15 paragraf. Yang kita tidak perlu tahu artinya apa, yang penting ada contohnya 5 paragraf. Gitu ya. Nah, oke, itu tentang paragraf. Oke, kemudian yang akan kita bahas adalah heading. Ya. Nah, heading. Oke, di dalam heading, nah itu ada 6 elemen. H1 sampai H6. Oke ya. Kemudian pada banyak kasus elemen heading tidak mengalami banyak perubahan. Biasanya yang berubah hanya ukuran fontnya aja. Nah, memang artinya apa namanya ya? Heading 1, 2, 3, 4, 5 itu yang berubah hanya fontnya aja. Jadi yang perlu dicatat juga adalah kenapa perlu menggunakan heading, karena mesin pencari atau search engine kayak Google. Nah, itu akan menyimpan informasi website yang ada, informasi yang ada di dalam heading ini. Gitu ya. Nah, jadi istilahnya kalau kalian kita ketikkan misalnya di sini, kalian ketikkan misalnya belajar, gitu. belajar apapun terserah. Oke, ini ya. Jadi teks-teks yang ada di sini itu biasanya diwakili oleh elemen heading. Gitu ya. Misalnya ya, kursus online United 3D. Gitu ya. Nah, ini iklannya. Oke, kursus online United 3D. Bukan, kalau ini tidak, mungkin misalnya tutorial United 3D. Oke, misalnya seperti ini. Nah, oke. Nah, jadi yang akan yang akan diambil oleh biasanya judul-judul besarnya seperti ini. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat elemennya, kita ambil di sini. Nah, lihat ya. Ini adalah heading juga, H1. Dia pakai H1. Nah, jadi judul-judul seperti ini itu sangat penting dibuat, ya, apalagi untuk dokumen HTML. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan search engine. Nah, kan kalau kita sebagai manusia, ya, kalau kita ingin mengindeks atau mencatat sebuah dokumen seperti ini, pasti ya kita akan ngambil judulnya, gitu ya. Nah, jadi sama juga seperti Google. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini sangat penting, nah gitu ya, dipahami. Heading itu punya 6 tipe, ya gitu ya, mulai dari H1 sampai H6. Nah, H1 itu heading yang paling awal, yang paling besar, atau main headnya, atau heading dengan level yang paling tinggi, level 1 gitu ya. H2 level 2 sampai level 6. Nah, bedanya adalah level 6 itu walaupun angkanya semakin tinggi, namun level headingnya semakin kecil. Nah, mungkin kalian sudah paham heading ini seperti judul utama, heading 1, heading 2, subjudul dari judul utama, heading 3, subjudul dari heading 2 gitu ya, dan seterusnya. Ya, oke, dan seterusnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita contohin misalnya di sini aja ya, di sini aja lagi kita letakkan di atas misalnya. Misalnya ini kita ganti jadi headingnya, strong tadi ya, kita ganti jadi H1 gitu ya. Kemudian si strong yang kedua di bawah tadi kita ganti jadi H2. Oke, kalau kita lihat hasilnya, nah seperti ini, lihat ya. Nah, elemen P yang di atas yang H1 tadi itu lebih besar dengan yang di bawahnya. Kenapa? Karena ini levelnya level pertama, ini level kedua. Ada 6 level gitu ya. Gitu loh, kalau kita kalau kita perlihatkan semua levelnya. Oke, kita H1, kemudian ini heading level 1 ya.
heading level 1. Oke, kemudian ada level 2, 3, 4, 5, 6. Nanti ini kita ganti aja ya, tinggal ganti di sini 2, sini 3, sama juga dengan di sebelah kanannya 2, 3, 6. Kalau mau diganti di sini juga boleh supaya lebih bagus. Oke, seperti itu. Nah, di save ya, disimpan, kemudian kita refresh di sini. Nah, kita lihat, nah seperti ini dia. Nah, kalau kita lihat bahkan heading untuk level 6 itu lebih kecil daripada teks normalnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya heading level 6 itu jarang digunakan ya. Biasa digunakan itu dari 5 sampai 1. Cuman tergantung kebutuhan ya. Kalau kita butuh sampai 6, ya tidak masalah gitu ya. Oke, itu tentang heading. Nah, jadi heading ini digunakan di mana? Heading ini digunakan biasanya di atas paragraf. Nah, atau tergantung kebutuhan. Ya, kalian kan pernah ngetik Microsoft Word ya. Nah, kapan kalian ingin gunain judul yang besar, di mana paragrafnya? Nah, penggunaannya sama juga seperti itu gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini headingnya gitu ya, heading pertama gitu. Ini bisa jadi heading level yang ketiga atau yang kedua gitu. Kemudian ini teksnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti penggunaan dokumen. Kalau kalian mau buat judul, gunakan H, gunakan elemen H. Nah, tersedia dari H1 sampai H6. Kalau kalian ingin menggunakan membuat artinya paragraf, gunakan elemen paragraf seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada font. Nah, jadi font ya. Nah, font ini fungsinya untuk mengatur ya, mengatur jenis tulisan, oke. Kemudian mengatur warna dari tulisan, kemudian bisa juga mengatur ukuran dari tulisan, gitu ya. Nah, ukuran dari tulisan. Nah, warna di sini bisa diwakili oleh format named seperti ini atau nama warna yang ada namanya kayak red, black, white gitu ya. Atau warna dengan format RGB, red, green, blue gitu ya. Atau warna dengan format hexa gitu ya. Nah, mungkin kita belum belajar format warna ya, atau saya yang salah? Yang di sini coba jawab. Kita sudah belajar format warna belum? Belum, Pak. Ya, belum. Oke. Jadi karena belum belajar format warna, jadi kita apa namanya? Kita ambil atau kita akan isi warna yang ada nama-namanya ya. Yang kalian tahu aja ya, misalnya kayak brown, grayscale. Nah, warna-warnanya seperti itu. Kalau grayscale enggak ini ya. Itu sama aja dengan black dan white gitu. Nah, oke, kemudian face ini jenis dari fontnya. Kalau kita misalnya buat dokumen Microsoft Word seperti misalnya kita buat Microsoft Word, dokumen Microsoft Word. Nah, ya kita kayak tinggal milih fontnya gitu. Jadi kita di sini ya kita pilih font. Nah, jadi yang ada di sini ya, yang ada di sini kalian boleh gunain ya. Nah, area yang kalian beritahu mah tulisannya ya buat seperti ini juga gitu. Nah, oke, di contoh ini ada Verdana, Geneva, Sans Serif. Oke, kenapa koma 3? Oke, ini kan ada 3 jenis font ya, Verdana, Geneva, dan Sans Serif. Oke, nah ini maksudnya adalah ada variasi pilihan font. Artinya ada font utama, ada font cadangan ya. Nah, jadi ketika mengeksekusi kode ini, komputer akan mencari font dengan nama Verdana dulu. Gitu ya. Ada tidak? Kalau ada ya akan dipakai normal gitu. Kalau nggak ada, dia akan beralih ke font alternatif. Kalau misalnya font ini nggak tersedia, nah komputer akan memilih atau mencari font Geneva. Ada tidak gitu ya? Kalau ada ya akan digunakan font Geneva.
Kalau tidak ada juga, maka akan digunakan font dengan kategori sans serif. Gitu ya. Nah, seluruh font dengan kategori sans serif akan digunakan yang paling dekat dengan abjad, misalnya kayak Arial gitu ya. Nah, sedikit saya jelaskan apa itu font sans serif. Nah, jenis font, ya, kalau kita lihat di Google Font aja. Google Font, kita lihat di Google Font. Nah, supaya paham ya. Oke, jenis font ya. Di sini ada banyak ya, space, handwriting, display. Nah, tapi kalau di HTML yang sering digunakan itu adalah serif dan sans serif. Nah, serif ini ya font yang memiliki sayap ya. Sans serif itu font yang tidak memiliki sayap. Maksudnya apa? Kita lihat ya. Misalnya kita ingin font serif. Nah, perhatiin ya. Perhatiin di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, lihat fontnya itu di A misalnya ya. A, kaki A-nya ini punya sayap gitu ya. Kemudian L ada sayapnya, di bawahnya juga ada M, S, gitu ya. Nah, T mungkin enggak. Oke, yang lainnya K, N, W, lihat ya. Nah, H ada sayapnya. Almost before we know it. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat font yang tidak memiliki sayap atau sans serif. Hati ini. Nah, A-nya nggak ada sayapnya. Atau istilahnya apa ya? Terserah deh. Yang penting di A-nya itu di kakinya ini nggak ada embel-embel, di L juga, di M, di mana-mana nggak ada itu. Sans serif. Nah, kalau yang serif itu punya gitu ya. Nah, jadi biasanya untuk font di web itu digunakan yang sans serif biasanya. Oke, kalau ini masih yang serif ini. Yang ada sayapnya gitu ya. Nah, jadi artinya dia akan menggunakan font sans serif. Nah, jadi di sini mana tadi saya? Di sini. Oke. Nah, jadi akan menggunakan seluruh font atau font yang paling dekat, yang penting tipenya sans serif. Jadi ini adalah font utama, font opsional, kemudian istilahnya ini jenis cadangan. Nah, kalau tidak ada semuanya yang ada di sini, nggak ada semuanya ya, yang kita Verdana, Geneva, sans serif, nggak ada, dia akan memakai jenis font bawaan dari browsernya. Oke, seperti itu. Kemudian di size ini kita bisa menggunakan angka seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma di sini ada sedikit berbeda karena dia nambah 1. Nah, nambah 1 itu artinya ukuran awal yang diterapkan di browser itu ditambah 1. Misalnya di browser ukuran default dari fontnya misalnya 12 atau 10 gitu ya. Maka fontnya ukurannya akan ditambah 1 jadi 11, 12. Jadi ini bukan fontnya ukurannya bukan 1 tapi ditambah 1 ya, seperti itu ya. Kalian orang matematika pasti paham yang gini-ginian gitu ya. Nah, jadi seperti itu elemennya ya. Elemennya namanya font. Jadi tulisan atau teks yang ingin diatur itu akan diapit oleh elemen ini, font. Nah, untuk atributnya sendiri ada color, ada face, ada size. Nah, jadi kita coba contohin ya. Nah, misalnya di paragraf ini ya, di paragraf di paragraf yang pertama kita contohin di sini font. Ya, oke, kemudian kita tutup di sini dengan font juga. Oke, nah kalian bisa contoh saya gimana cara ngetiknya ya. Jadi supaya kita tidak lupa supaya kita tidak lupa penutupnya. Kenapa? Kalau tutupnya ini nggak ada maka seluruh teks yang ada di sini akan diatur. Gitu. Nah, pertama color gitu ya. Nah, kemudian face, kemudian size. Nah, ini ada 3 atribut ya. Colornya kita mau misalnya color yellow gitu ya. Dan face-nya kita mau Arial, misalnya Verdana, kemudian sans
serif. Huruf besar huruf kecilnya nggak berpengaruh ya. Kemudian ukurannya misalnya kita buat 14 gitu ya. Oke, kita lihat tampilannya seperti itu. Nah, seperti itu lihat ya. Nah, jadi beda sendiri dengan yang lainnya gitu ya. Oke, kalau kita perkecil ukurannya misalnya 10 gitu. Coba save dulu. Lagi. Nah, jadi seperti itu. Atau kita bisa buat 12 pixel ya. Sama aja sih, beda-beda kan. Kemudian kalau poin, nah sama aja nggak ada beda ya berarti ya. Di dalam sini ukurannya nggak ada beda. Berarti kalau kita lihat di sini ukurannya berapa ya yang defaultnya ya? 8 ya. 2 gitu. Nah, mungkin seperti itu ya. Atau 1, ukuran defaultnya 1 ya kalau di sini. Sama nggak ukurannya? Berbeda ya. Berarti mungkin 2, kita lihat. Saya juga agak jarang gunain ini ya. Oke, kita anggap aja ukuran awalnya itu 3 ya. Oke, nggak kelihatan warna kuning yang kita buat atau blue aja. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk paragraf yang pertama ini jenis fontnya udah beda, Arial gitu ya, kemudian ukurannya 3, kemudian warnanya biru. Oke, itu untuk font. Nah, kalau kita mau atur di apa bisa tidak di heading, nggak ada masalah juga ya. Font misalnya kita hanya setting colornya aja ya. Colornya jadi brown gitu ya. Nah, kita hanya setting untuk warnanya aja. Nah, nggak akan salah. Nah, jadi ini sudah warna brown. Nah, jadi untuk font seperti itu ya. Nah, untuk info yang perlu diketahui bahwa untuk istilahnya desainer HTML, desainer website sekarang ini sudah nggak pakai ini lagi sebenarnya ya. Nah, ini sudah diganti dengan kode CSS. Nah, cuman kita belum masuk ke situ, jadi kita belum pelajari itu. Nah, itu sekedar info aja. Oke, kemudian gitu ya. Atau kita buat size-nya, formatnya tambah 1 gitu ya. Kita contohin supaya sesuai dengan contohnya dari buku atau di modul. Nah, itu dia lebih besar 1 poin. Gitu ya. Nah, oke, kemudian itu tentang font. Nah, kemudian tentang style ya. Style ini ada jenisnya tebal, ada miring, garis bawah, teksnya di atas atau super, ya. Teksnya di bawah atau sub, ya, atau gitu ya. Teks di atas, teks di atas. Oke, kemudian lainnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini elemen yang mewakili itu. Elemen B itu teksnya tebal, elemen strong teksnya tebal, elemen I teksnya miring, elemen EM teksnya juga miring, cuman fungsinya penekanan. Teks mark itu teks untuk stabil, gitu. Ada di sini nggak ada ya. Kemudian ada small untuk teksnya lebih kecil daripada yang lain. Kemudian ada del, nanti teksnya itu ada garis apanya ya, garis coretnya di tengah. Kemudian ada ends, teks garis bawah. Kemudian sub, nah, teksnya nanti bawah kayak gini, kayak seperti ini. Kemudian ada center, ya, sub yang atas, center untuk teks ratakan. Oke, nah jadi seperti itu. Nah, ini boleh kita contohin masing-masing. Misalnya kita ingin buat teksnya miring gitu ya. Nah, misalnya kita ingin buat teksnya miring, misalnya kita ingin di mana teksnya miring. Di sini aja ya. Di sini misalnya
masing-masing paragraf. Paragraf ini kan bahasa Inggris ya. Kita buat miring misalnya. Itu, oke, gitu ya. Kemudian coba kita lihat. Nah, lihat dia sudah miring. Nah, kemudian kita contohin yang lain, misalnya. Kita contohin yang del, misalnya. Nah, teksnya terhapus, tercoret, misalnya. Kita ingin yang mana, misalnya. Di sini Loren atau Franz Dokter ini di sini ya. Nah, di sini misalnya kita buat del. Kemudian ya, gitu ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, di sini sudah. Nah, jadi tinggal kebutuhan yang mana? Kebutuhannya yang mana? Apakah teks stabilo, teks terhapus gitu ya. Kemudian ada garis bawah, kemudian teksnya di atas, di bawah, nah, atau rata tengah, tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, misalnya kita buat rata tengah gitu ya. Center. Nah, misalnya kita buat di sini gitu ya. Center gitu ya. Kemudian oke. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti dia di tengah gitu ya. Nah, untuk center ini atau elemen-elemen style yang lain perlu diketahui bahwa ya. Nah, setelah elemen itu harus kontennya ya. Center harus konten teksnya ya, karena mereka styling untuk teks. Nah, jadi jangan buat seperti ini misalnya ya. Ini kan udah benar ya. Jangan buat seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita simpan, kita lihat hasilnya gimana. Nah, sama, cuman sebenarnya ini enggak apa namanya ya, kurang tepat. Kenapa? Karena si center ini ya, artinya center ini dia fungsinya untuk mengatur teks ya, konten teks. Nah, konten teks yang tidak terlalu besar. Makanya yang cara yang paling benar itu seperti ini. Nah, kalau ini apa ya namanya? Kebetulan istilahnya dia jalan gitu ya. Nah, tapi yang benar itu seperti ini. Nah, jadi setelah yang tadi kita buat misalnya kayak paragraf, kemudian kayak del dan seperti ini. Nah, jadi dia harus apa namanya? Harus konsisten terhadap konten teks ya. Nah, jadi karena juga apa namanya? Elemen-elemen untuk style yang kita lihat tadi, nah ini adalah elemen inline semuanya. Semuanya elemen inline, sedangkan elemen H1 ini kita lihat adalah elemen blok. Nah, jadi seharusnya dia berada di dalam kontennya. Oke, walaupun bisa yang benar itu sebenarnya seperti ini ya. Gitu. Nah, oke, itu untuk style. Sorry. Oke, kemudian ada quote ya. Ini si banyak ya. Oke, ada quote. Nah, jadi quote ini kayak kutipan ya. Quote atau kutipan sebenarnya termasuk salah satu dari style. Namun elemen-elemen jenis ini spesial hingga memiliki pembahasan terpisah. Gitu ya. Jadi ada banyak jenis elemen quote atau kutipan. Ada block quote, ya. Ada Q, ada EBBR, ada address, site, BDO. Nah, yang paling umum dipakai yang mana? Block quote. Ya. Nah, oke, block quote ini kayak apa ya? Kayak kutipan dari misalnya Albert Einstein ngomong apa gitu, misalnya oh hidup ini indah misalnya gitu ya, kan biasanya kutipannya pakai apa ya, pakai double quote. Nah, jadi di sini block quote. Nah, coba kita contohin, tulisannya agak rumit ya, saya copy aja. Oke, kemudian kita contohin yang di sini, yang misalnya yang mana ya, yang ini. Kita
contohin. Di sini kita letakkan block quote. Nah, lihat ya. Nah, dia letaknya seperti ini. Dia diletakkan agak ke kanan sedikit, kemudian yang samping kanannya agak digeser ini, atau nggak bergeser. Nah, nggak bergeser juga samping kanan dikit ya. Lebih jelasnya kita bisa lihat di inspect elemennya. Nah, kita bisa lihat, nah ya, kita bisa lihat jaraknya di sini ya. Jaraknya sebelah sini, nah kemudian jaraknya di sebelah kanan. Nah, oke, itu block quote, nanti kalian bisa praktekin sendiri untuk masing-masing jenisnya. Nah, kalian bisa lihat nanti fungsi seperti apa. Nah, oke, ini ada contohnya juga. Nah, ini untuk masing-masing block quote, kemudian queue, site, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kemudian ini yang penting ya, yang penting untuk dipahami oleh kalian, list. Ya. Nah, list di dalam HTML atau dalam pengkodean HTML itu ada dua ya. Nah, ada dua ya. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama itu unordered HTML list gitu ya. Nah, unordered ini artinya tidak diurutkan, tidak diurutkan. Nah, jadi kalau biasanya kalau kita ngetik gitu ya, misalnya jenis mobil misalnya, ya. Karena nggak ada urutannya, kan nggak ada urutan jenis mobil itu ya. Kita bisa buat simbol listnya seperti ini. Misalnya mobil pertama, mobil MPV gitu ya. Mobil yang kedua, sedan misalnya, dan lain-lain. Nah, cuman kalau ada harus pakai urutan, misalnya proses daftar gitu ya. Nah, harus ada pertama gitu ya. Satu apa dulu? Satu misalnya mengisi formulir gitu ya. Formulir. Gitu ya. Kemudian membayar biaya dan lain-lain. Nah, yang ingin saya bilang adalah unordered list ini yang mana urutannya, misalnya sedan kita buat urutan pertama itu nggak ada masalah. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang order list, nah itu kita nggak boleh balik-balik urutannya. Urutan pertama harus urutan pertama, urutan kedua harus urutan kedua. Oke, nah itu yang dimaksud dengan order dan unorder gitu ya. Nah, jadi di dalam HTML juga ada seperti itu. Nah, kemudian ada lagi namanya description list. Nah, gitu ya. Nah, jadi secara bawaan, unordered list akan dibuatkan simbol seperti ini untuk masing-masing daftarnya, simbol-simbol titik seperti ini. Kemudian untuk order list atau list yang terurut, yang diurutkan, nah dia akan otomatis bawaannya 1, 2, 3 seperti itu. Nah, kemudian untuk description list nggak ada simbol apa-apa. Nah, gitu ya. Cuman listnya akan dibuat sebelah kanan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Oke, contohnya waktunya udah makin dekat, jadi kita salin aja ya. Jadi kita salin aja, kemudian kita buat file baru. Oke, kita simpan di sini, kita buat list gitu ya, list. Kita boleh perbaiki tampilannya sedikit supaya bingung gitu. Oke, seperti itu. Oke, untuk unordered list ya, namanya unordered list. Nah, elemennya itu adalah UL. Oke, UL ya. Kemudian listnya itu elemennya LI.
L itu singkatannya list, UL itu singkatan dari unordered list, gitu ya. Kemudian untuk order list, nah itu diwakili dari elemen OR, singkatan dari ordered list, gitu ya. Nah, kemudian untuk description list diwakili oleh elemen DR, nah singkatan dari description list. Nah, kemudian DT ini data apa namanya? Data ini DT ada deskripsinya. Oke. Nah, DT itu data type ya. Jadi ini semacam apa namanya? Semacam untuk judul dari listnya. Kemudian data listnya ini black hot drink. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, kita lihat aja langsung ya. Save, kemudian kita buka list. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini untuk apa namanya? Untuk data, artinya judul dari list ini gitu ya. Sebenarnya ini list juga. List juga, cuman dia semacam judul. Kenapa? Karena dia diletakkan di sebelah kiri, kemudian ini diletakkan sebelah kanan. Kalau kita lihat standar penulisan seperti itu definisinya. Oke, kemudian ada unordered list, otomatis akan dibuatin simbol seperti ini. Kemudian ada ordered list, gitu ya. Nah, ordered list ini otomatis bawahnya 1, 2, 3, gitu ya. Nah, ini bisa diganti ya. Misalnya kayak ordered list itu kan tidak hanya 1, 2, 3, tapi bisa juga jadi A, B, C, dan seterusnya. Nah, itu bisa diatur. Nah, jadi seperti ini. Oke, atribut tipe dari ordered list itu bisa diganti. Nah, tipenya 1 ini bawaan. Ya. Kita bisa tipe A, tipe A kecil, tipe Romawi besar, tipe Romawi kecil. Misalnya nah ini kita biarin ya, kita biarin. Kemudian di sini kita akan buatkan tipenya A kecil aja ya. Kemudian di bawah kita buat tipenya Romawi. Nah, ini order list juga ya, kita simpan, kemudian kita lihat. Nah, cuman ini urutannya memakai abjad gitu ya, kemudian ini urutannya memakai Romawi. Nah, jadi bisa disetting seperti itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk list. Nah, jadi ini jarang dipakai sih sebenarnya ya, jarang dipakai ya, cuman tergantung kebutuhan. Kalau dipakai itu nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, oke, ini contohnya untuk masing-masing tipe ya. Jadi kalian bisa praktekin nanti. Oke, kemudian yang terakhir adalah link. Nah, jadi link ini seperti definisinya dia adalah penghubung, gitu ya. Link penghubung. Apa yang dihubungkan? Halaman website, gitu ya. Nah, jadi link dapat ditemukan hampir di seluruh website. Kita buktikan ya. Di sini misalnya, atau di mana ya, detik.com gitu ya. Nah, coba perhatikan. Nah, judul-judul yang ada di sini itu semuanya link. Ini link, ini link, ini link. Kenapa saya bilang link? Ketika kita klik ini, kita klik judul ini misalnya, nah dia akan membuka halaman baru gitu. Nah, kita contohin ya. Nah, kita klik, kemudian dia akan buka halaman baru. Nah, bahkan di sini juga, nah di halaman yang tadi kita klik juga ada link yang lain, misalnya ini, gitu. Oke, kita buktikan pakai inspect elemen ya. Apa sih yang diletakkan di sini? Gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar, lagi loading atau kita close aja loadingnya. Oke, kemudian kita bisa nggak ya? Lambatnya. Itu ya. Lihat ya. Nah, ini ada elemen A ya. Nah, elemen A itu elemen link ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi fix kan. Jadi link itu di seluruh website itu pasti ada. Nah, jadi kita bahas link yang tadi. Oke. Nah, jadi link itu fungsinya, nah ketika kita klik itu pindah ke halaman lain. Nah, istilah link disebut juga dengan hyperlink kalau di Microsoft Word atau di lainnya.
Nah, jadi saat mouse digerakkan di atas elemen link ini, maka kursor biasanya akan berubah jadi tanda seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi gimana cara nulis link seperti ini? Nah, kita masukkan A. Nah, elemen dari link itu diwakili oleh A, elemen A. Gitu ya. Kemudian, nah, alamat dari tujuan ya, tujuan yang akan berpindahnya itu. Nah, tujuan pindahnya dari link tersebut di dalam atribut href gitu ya, atau sering disebut ref gitu ya. Nah, jadi elemen A tanpa atribut ref ini useless ya, artinya nggak berguna. Jadi sebenarnya ini wajib dibuat ya kalau kita ingin membuat hyperlink atau link yang tujuannya berpindah ke halaman lain. Kemudian teks yang akan ditampilkan ini ya. Nah, jadi ini wajib juga ya, teks yang akan ditampilkan. Nah, karena link ini sifatnya inline block, maka dia akan berada di sebelah kiri atau sebelah kanan elemen inline block-nya gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Nah, dari mana kita tahu ini, Pak? Nah, ini ya kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy aja alamat dari website-nya. Misalnya kita ingin berpindah ke YouTube misalnya. Misalnya ke YouTube. Atau nggak usah YouTube ya. Detik.com tadi aja ya. Detik.com tadi aja. Kemudian kita klik di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy gitu ya. Nah, sekarang kita akan buat link di sini. Kita akan buat link di misalnya di sini kita buatin satu buah list ya. Misalnya kita buat H2 situs gitu ya, situs berita gitu ya. Nah, ini enggak sesuai dengan contoh yang ada di modul, tapi sih tujuannya sama aja gitu ya. Nah, situs-situs berita kan nggak perlu diurutkan ya, jadi dia pakai unordered list juga boleh. Oke. Nah, oke, apa nama situsnya? Detik.com gitu ya. Karena detik.com gitu ya, detik.com. Karena kita akan membuat list ini menjadi hyperlink, ya, kita bisa buat seperti ini. Ref gitu ya. Ref sama dengan kita pastiin deh yang kita copy tadi. Nah, gitu. Kemudian kita tutup elemen A-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa buat lagi yang lain, kita copy aja di sini, kita buat lagi misalnya kompas.com. Misalnya kompas.com, ini kita tinggal ganti aja ya, harusnya kan bisa ya. Kompas.com. Ini namanya hyperlink. Nah, jadi karena sifatnya online, sifatnya inline gitu ya. Nah, jadi kita bisa letakkan di mana aja. Yang penting setelah dia itu ada konten teks. Atau lebih expert lagi nanti bisa konten yang lain selain teks. Tapi biasanya di sini isinya teks. Oke. Kita contohin, kita lihat di sini tadi. Nah, itu seperti ini. Sebentar, ini kenapa banyak sekali ini? Ya, kenapa banyak seperti ini? Karena penutup LI-nya kita tidak buat ya, di sini tetap buka ya, jadi makanya dia baca 4. Nah, jadi sangat penting sekali kita tidak lupa membuat penutup dari masing-masing tag ya, gitu ya, supaya tampilannya enggak seperti ini ya. Kalau kita refresh, nah ini benar ya. Nah, oke, kalau kita klik di sini, nah maka dia akan berpindah ke detik gitu ya. Kemudian dia akan berpindah ke sana. Nah, yang perlu kita lihat adalah ketika kita klik, pindahnya di situ juga ya. Jadi kita nggak bisa lihat halaman ini lagi gitu. Oke, apakah di sini dikasih tahu? Nah, ini dikasih tahu ya. Jadi elemen link gitu ya, atau link ya. Nah, ini Paris lah. Sana. Oke. Oke,
Oke, coba kita perhatikan atribut dari dari link ya. Pertama ada atribut target ya. Nah, nilainya atribut target dengan nilai save. Nah, ini bawaan ya. Nah, ketika kita klik linknya, bukanya di halaman yang sama. Makanya seperti ini tadi kalau kita klik, nah bukanya di halaman yang sama gitu. Nah, jadi artinya dia akan nge-replace dari tab yang sebelumnya. Gitu. Nah, sedangkan blank itu akan buka di tab baru, parent akan buka di tab yang sama dengan save, artinya kemudian tab akan buka di halaman seluruh jendela browser, sama juga dengan save. Nah, jadi di sini ada opsional baru yaitu target blank. Nah, kita akan contohin ya, salah satu kita buat targetnya blank, salah satu targetnya biasa aja. Misalnya kompas.com kita buat target di sini blank. Nah, nanti kalau kita lihat hasilnya, ketika kita klik kompas.com maka akan membuka tab baru. Sedangkan kalau kita klik detik.com ini akan membuka di tab yang sama. Kita refresh di sini. Nah, kita contohin dulu si detiknya akan membuka di tab yang sama, oke? Kemudian si kompas.com-nya kita klik akan terbuka di tab yang baru, gitu ya. Nah, jadi ini tergantung kebutuhan juga ya. Kalau memang kita tidak butuh di tab baru ya tidak usah tambah target blank-nya. Kalau kita butuh di tab baru tinggal tambah target blank seperti itu. Nah, ya jadi seperti itu ya. Nah, jadi itulah untuk materi tipografi kita hari ini. Nah, jadi ini apanya ya, contoh-contoh kode yang ada di dalam. Karena kita waktunya tidak begitu banyak, jadi saya singkat menjadi beberapa contoh aja, tidak masing-masing materi saya contohkan dengan satu file HTML. Nah, mudah-mudahan paham gitu ya. Oke. Nah, oke, kira-kira